Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di balik megahnya Taj Mahal, dan melimpahnya kuliner jalanan yang ramai di India, ada cerita yang jarang diperhatikan mengenai bagaimana vegetarianisme telah menjadi pilar kehidupan bagi masyarakat di India selama ribuan tahun. Lebih dari sekadar pola makan, vegetarianisme di India telah mencapai tingkat spiritual dan etika yang menggerakkan hati dan pikiran manusia. Vegetarianisme adalah pola makan di mana seseorang menghindari konsumsi daging hewan, termasuk daging merah, daging unggas, hingga makanan laut. Sebagai gantinya, orang yang menganut cara hidup ini cenderung mengonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk olahan nabati. Salah satu kunci popularitas vegetarianisme di India adalah konsep ahimsa, sebuah istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti anti kekerasan. Ahimsa adalah prinsip yang sangat penting dalam agama-agama seperti Hinduisme, Jainisme dan Buddha, yang mengajarkan pentingnya mencintai dan menghormati makhluk hidup, termasuk hewan. Dengan menghindari konsumsi daging, banyak orang di India merasa bahwa mereka telah berkontribusi pada perdamaian dan keharmonisan dengan makhluk hidup. Konsep ahimsa dalam agama Hindu pertama kali digunakan dalam sebuah kitab Hindu yang disebut Upanishad, yang salah satu bagiannya berasal dari tahun 800 sebelum Masehi. Dalam kitab Manusriti, seorang pengikut ahimsa adalah seorang vegetarian dan tidak membunuh atau melukai makhluk, dan ahimsa adalah tugas utama dari semua kasta Hindu. Prinsip utama ahimsa ini mendorong mereka untuk menjalani gaya hidup tanpa menyembelih atau membunuh hewan untuk dimakan. Para penganut ahimsa meyakini bahwa semua makhluk hidup memiliki hak atas kehidupan dan tidak seharusnya disakiti atau dibunuh untuk kepentingan manusia. Bukan hanya dalam makanan, penganut ahimsa juga berusaha untuk menghindari produk-produk yang dihasilkan dari penderitaan hewan, seperti kulit hewan, bulu, serta produk-produk yang diuji pada hewan. Dalam konteks kuliner dan makanan jalanan di India, prinsip vegetarianisme menjadi fondasi utama bagi banyak makanan jalanan yang ditawarkan. Sebagian besar makanan jalanan di India adalah makanan nabati, yang berarti tidak menggunakan daging hewan sebagai bahan utamanya. Makanan jalanan seperti panipuri, aloo tikki, dahi puri, bhel puri, dan banyak lagi, biasanya terbuat dari kombinasi kacang-kacangan, sayuran, rempah-rempah, dan saus-saus berbahan nabati, yang menghasilkan rasa yang kaya serta nikmat. Pedagang makanan jalanan di India biasanya juga menggunakan minyak nabati untuk menggoreng makanan, guna menghindari penggunaan minyak yang berasal dari lemak hewani. Kendati demikian, ada juga beberapa makanan di India yang menggunakan bahan hewani, seperti telur, susu, dan ghee, mentega jernih yang berbahan dasar susu hewan. Hal ini menjadi seperti sebuah pertentangan antara penggunaan bahan hewani dengan prinsip ahimsa, yang menekankan pentingnya menghindari konsumsi terhadap produk hewan. Sejatinya, masyarakat di India, termasuk kelompok vegetarian dalam kategori yang beragam, tergantung pada preferensi individu dan kepercayaan agamanya. Dalam vegetarianisme, terdapat setidaknya 4 kategori. Kategori yang pertama adalah lacto-ovo-vegetarian, yaitu vegetarian yang tidak mengonsumsi daging hewan tetapi mengonsumsi susu, telur, dan produk susu lainnya seperti yogurt atau keju. Kategori yang kedua adalah ovo-vegetarian,
yaitu jenis vegetarian yang hanya mengonsumsi telur dan tidak mengonsumsi susu. Kategori yang ketiga adalah lakto-vegetarian, yang merupakan kebalikannya, yaitu mereka yang mengonsumsi produk susu, tetapi tidak mengonsumsi telur. Kemudian, kategori yang terakhir adalah vegan, yaitu bentuk vegetarianisme paling ekstrim serta ketat, di mana seseorang tidak mengonsumsi atau menggunakan produk hewani sama sekali. Mereka menghindari daging hewan, susu, telur, GE, dan semua produk hewan lainnya. Dengan demikian, tidak heran jika India adalah negara dengan tingkat konsumsi daging terendah di dunia. Hal ini disebabkan karena sekitar 80% orang India beragama Hindu, dan India menjadi salah satu negara dengan populasi beragama Hindu terbesar di dunia. Sementara itu, sekitar 14,2% penduduk negara ini adalah penganut agama Islam, 2,3% penganut agama Kristen, dan 3,7% sisanya adalah penganut agama lain, seperti Yahudi, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Agama-agama besar dunia ini tumbuh dan berkembang di India selama ribuan tahun. Selain agama-agama besar ini, India juga memiliki komunitas kecil penganut agama-agama lain, seperti Yahudi, Bahai, dan agama-agama suku atau adat istiadat lokal. Kendati penganut agama Islam di negara ini hanya berkisar 14,2%, India justru memiliki jumlah masjid terbanyak kedua di dunia, setelah Indonesia. Indonesia memiliki kurang lebih 800.000 masjid, tetapi yang mengejutkan, meski penduduk India 80% menganut agama Hindu, negara ini justru memiliki sekitar 300.000 masjid. Sebagaimana kita ketahui, Islam adalah agama terbesar kedua di India setelah agama Hindu, dan terdapat sekitar 200 juta penganut agama Islam yang berkembang pesat di negara ini. Beberapa masjid yang terkenal di India adalah Masjid Jama di New Delhi, Masjid Makkah di Hyderabad, dan masih banyak lagi masjid yang lainnya. Jumlah sekitar 300.000 masjid di India tentu menunjukkan bahwa India memiliki jumlah masjid yang sangat besar, dan sangat penting bagi komunitas Muslim di negara ini. Kendati tidak sebanyak di Indonesia, jumlah masjid di India tetap mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya serta kepercayaan agama yang ada di negara ini. Masjid-masjid di India memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim dan menjadi tempat ibadah, pengajian, serta kegiatan keagamaan lainnya. Adapun Taj Mahal, tentu saja ia bukanlah masjid. Taj Mahal adalah sebuah makam megah yang terletak di Agra, Uttar Pradesh, India. Struktur ini dibangun antara tahun 1631 hingga 1653 oleh Kaisar Mughal bernama Shah Jahan, yang seorang Muslim, sebagai monumen untuk menghormati istrinya yang tercinta, bernama Mumtaz Mahal, yang meninggal saat melahirkan anak ke-14 mereka. Kendati Taj Mahal memiliki elemen arsitektur yang terinspirasi dari masjid-masjid, seperti kubah, menara-menara, dan aula utama yang luas, namun ia tidak berfungsi sebagai masjid. Taj Mahal merupakan sebuah mausoleum atau makam, di mana Mumtaz Mahal dimakamkan, dan nantinya Shah Jahan juga dimakamkan di sampingnya setelah wafat. Taj Mahal sangat terkenal karena keindahan arsitekturnya, dan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Bangunannya menampilkan seni dan ornamen yang sangat megah, dan menjadi daya tarik wisata utama di India serta situs warisan dunia UNESCO. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.